Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sri Herawati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 bersama rekan saya Pak Rizalul Lubis akan mengadakan pra-observasi sebelum observasi nanti akan kami lakukan. Ada waktunya Pak Lubis hari ini sebentar ya Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Jal, sebelum kita melakukan observasi nanti, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang kegiatan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di observasi kita nanti. Bisa ya Pak, minta waktunya sebentar ya Pak. Alhamdulillah. Begini Pak, kira-kira nanti saat pembelajaran itu berlangsung, Bapak itu mengajar nanti di kelas berapa ya Pak? Itu nanti saya mengajar di kelas 7, khususnya di kelas 7.2 nanti. Di kelas 7.2 ya Pak ya. Kira-kira materinya tentang apa nanti? Materinya itu tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi dan surat pribadi ya, berarti itu KD-nya ya Pak nanti ya. Nah kira-kira dari KD tersebut tujuan pembelajaran nanti yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bapak dapatkan dari peserta didik Bapak itu kira-kira apa? Jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana anak-anak ini di era modern sekarang yang sudah sangat dekat dengan gadget, yang mungkin sudah jarang megang pulpen dan kertas Bu ya, bersurat hanya dengan email segala macam. Nah saya ingin mengembalikan lagi budaya berkirim surat, baik itu pribadi maupun resmi. Nah tujuannya adalah untuk merangsang ide anak-anak, memunculkan ide anak-anak atau gagasannya agar bisa berbahasa secara tulis dan lisan, yaitu tentunya dengan struktur bahasa yang benar. Jadi tujuannya menggali ide atau gagasan si peserta didik ya, secara tulisan dan lisan. Iya, baik Pak. Nah kira-kira dari tujuan pembelajaran itu nanti area mana yang ingin Bapak kembangkan kepada peserta didik? Tadi kan untuk mencari ide atau gagasan cara penulisan baik surat pribadi maupun surat resmi tadi Pak ya. Nah yang ingin betul-betul Bapak kembangkan itu di segi apanya Pak? Di bidang apanya? Yang saya tekankan dalam pelajaran ini adalah yang jelas cara mereka menempatkan diri untuk berbahasa, jadi bahasanya begitu. Nah ketika mereka menghadapi situasi yang resmi, itu bahasa yang mereka gunakan seperti apa. Kemudian ketika mereka menghadapi situasi yang sifatnya pribadi, bahasa seperti apa yang harus mereka pergunakan, tapi harus dengan santun dan sesuai dengan struktur kebahasaan. Sehingga saya berpikir bahwa dengan era digital sekarang, dengan bahasa yang mungkin kita dibatasi oleh karakter, karena kan kalau di digital ada karakter-karakter yang dibatasi, sehingga menggunakan bahasanya pun disingkat-singkat atau menggunakan bahasa-bahasa modern yang sekarang. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa bagaimana anak-anak ini nantinya berkirim surat baik secara lisan maupun tulisan, tapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak lagi disingkat-singkat. Bagus sekali Pak, area pengembangan yang ingin Bapak terapkan kepada peserta didik. Memang benar seperti yang Bapak sampaikan ya. Kalau saat ini tuh saya melihat tuh anak-anak itu lebih enak, enjoy, mereka itu menggunakan bahasa-bahasa singkat-singkatan gitu. Kadang-kadang kita pun saat baca WA mereka tuh kita nggak paham yang maksud tujuannya itu apa ya Pak ya. Bagus sekali. Dan satu lagi Bu yang paling penting adalah itu tadi Bos, menempatkan diri di situasi seperti apa. Artinya kan ketika anak berkirim surat, meskipun sifatnya surat pribadi, bisa minta izin sakit, tapi kan bahasa yang digunakannya harus santun, karena meskipun surat pribadi tapi ditujukan ke guru. Nah beda dengan surat pribadi yang ditujukan ke teman sebayanya, mungkin bahasanya bisa lebih akrab. Makanya saya bilang, yang mau saya tekankan juga adalah bagaimana anak-anak ini menggunakan bahasanya di situasi yang resmi maupun yang tidak resmi. Bagus sekali ya. Oke, nah di sini dalam Bapak nanti menerapkan area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira strategi, ini sekarang strategi apa nanti yang akan Bapak terapkan dalam proses pembelajarannya? Untuk masalah strategi, saya punya satu cara di kelas Bu, itu dengan discovery learning modelnya, yaitu dengan menggali dan menemukan apa sih yang bisa saya temukan, ide-ide dan gagasan apa yang mereka punya nantinya di sana. Kemudian nanti mungkin saya menggunakan metode pesan berantai, artinya satu anak saya suruh untuk membuat pesan tulisan dari sebuah surat begitu, tapi pesannya ini harus punya maksud yang sama, tujuannya harus ada satu, meskipun ditulis oleh banyak orang.
Nah, di sana mereka akan berlatih bagaimana menggunakan bahasa dan menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua itu supaya punya maksud dan tujuan. Dan yang terakhir adalah saya akan membandingkan begitu bagaimana mereka berbahasa mengundang gurunya atau meminta izin dengan gurunya dengan bahasa WhatsApp. Saya paparkan dengan bahasa yang mereka tulis dengan tulisan. Jadi kita bandingkan langsung di layar proyektor nantinya seperti apa yang di WhatsApp, seperti apa yang ditulis. Oke, bagus sekali nih Pak, ini strategi yang ingin Bapak terapkan nanti ini pesan rantai. Saya sepertinya sudah tidak sabar nih mau melihat nanti bagaimana nanti kegiatan peserta didiknya saat di dalam kelas ini nanti Pak. Karena ini kalau kita lihat satu permainan Pak kan, saya pesan belajar ada nanti misalnya satu kelompok ada 5 orang ya kan. Nah nanti saat di kelompok yang peserta terakhir itu akan menyimpulkan kalimat apa yang bisa dia sampaikan nanti Pak ya. Jadi nggak sabar saya melihatnya gitu. Oke Pak, mungkin untuk praobservasi hari ini saya rasa cukup di sini Pak. Strategi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian area pengembangan sudah Bapak sampaikan juga, tujuan pembelajaran, mudah-mudahan nanti di saat pembelajaran nanti, proses pembelajaran nanti semuanya tercover dalam pembelajaran Bapak. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama Ibu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semua? Semangat? Kalau masih semangat, hari ini nanti kita sebelum melakukan pelajaran dari pelajaran sebelumnya, Bapak nanti mau kasih sedikit pertanyaan-pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang baru. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau sampaikan bahwa pelajaran hari ini itu akan membahas tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, sebelumnya kira-kira ada belum yang pernah dengar apa itu buku fiksi, apa itu buku fiksi? Ada belum yang pernah dengar? Ada nggak di sini yang sudah pernah dengar buku fiksi dan non fiksi? Pernah baca buku nggak? Yang angkat tangan yang pernah baca buku? Buku cerita. Coba kamu buku cerita apa yang dibaca nak? Kisah para Nabi. Siapa lagi tadi yang baca buku? Iban. Pernah baca buku cerita apa Iban? Buku cerita apa yang dibaca? Apa kira-kira? Lupa. Siapa lagi tadi yang baca buku yang pernah baca buku? Yang pernah baca buku cerita siapa tadi? Siapa Isa yang pernah baca? Siapa lagi nak? Nggak pernah baca buku cerita? Nggak pernah? Coba misalkan baca buku nggak pernah? Buku cerita? Buku dongeng pun nggak pernah? Pernah kan? Buku dongeng apa yang dibaca? Gajah dan Monyet. Apa lagi? Dongeng apa lagi yang pernah dibaca? Cinderella. Nah itu adalah buku-buku cerita yang menarik untuk dibaca. Nah tapi tahu nggak ternyata buku cerita itu ada bedanya. Nah apa bedanya? Itulah tujuan belajar kita hari ini ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah membedakan buku yang fiksi dengan buku yang non fiksi. Apa itu fiksi? Nah fiksi itu yang ini. Yang dia ingat aja kalau F berarti dia fantasi. Fantasi atau imajinasi atau bahasa yang sehari-hari kita tahu itu namanya khayalan. Berarti itu ya bersifat khayal. Cinderella bersifat apa sih? Khayalan kan? Pernah nggak ada kereta apa buah labu jadi kereta? Tikus bersifat jadi bisa bawa kereta jadi kuda, bisa kan? Nah itu ceritanya namanya khayal imajinasi. Cerita Naruto. Naruto itu ada nggak di dunia nyata? Nggak ada. Kan nggak ada Naruto di dunia nyata. Namanya imajinasi, khayalan dari si penulisnya. Itu namanya cerita buku fiksi. Nah kalau non fiksi, yang mana bukunya? Ini bersifat kenyataan, berisi informasi. Nah, apa contoh bukunya? Misalnya, pernah nggak baca buku tentang sejarah Soekarno?
presiden kita, atau sejarah Soeharto, atau buku Khairul Tanjung Anak Singkong. Ada pernah lihat buku-buku tokoh-tokoh hebat, buku Bapak B.J. Habibie misalnya, atau buku cerita tentang Alexander Graham Bell, penemu apa Alexander Graham Bell? Telepon. Kalau lampu kan Thomas Alva Edison. Nah itu namanya cerita ternyata informasi tentang sejarah. Jadi beda kalau ceritanya tentang khayalan atau imajinasi, itu namanya buku fiksi. Kalau ceritanya yang kenyataan atau sejarah, itu namanya buku non fiksi. Non fiksi itu artinya non itu tidak fiksi. Sampai sini paham? Coba apa ulang lagi ya. Buku fiksi tadi apa lagi? Jadi yang namanya sinopsis buku itu adalah gambaran singkat tentang isi buku ini apa. Nah, jadi waktu kita beli buku, nggak perlu kita lihat bukunya, atau misalnya dalam plastik, nggak bisa kita baca kan, itu buku. Tapi kita mau tahu cerita bukunya seperti apa. Lihatlah halaman belakangnya ada tulisan sinopsis. Sinopsis itu cerita singkat bukunya secara keseluruhan. Nah, itu sinopsis buku. Nah, kemudian ada kode batang buku, itu namanya barcode, sama kayak barcode. Kalau zaman dulu barcode-nya garis-garis. Kalau sekarang kan barcode udah beda bentuknya kan. Nah, kode batang ini bisa untuk barcode yang di pusat perbelanjaan yang kalian lihat, boleh juga bentuknya garis-garis kayak gitu. Di sampo, di kemasan-kemasan lain pun ini bisa kita scan. Namanya kode barcode, kode batang. Makanya kalau kita belanja di swalayan kan di laser ini kan, kode batangnya kan. Ada kodenya. Nah, itu namanya kode batang buku. Kemudian punggung buku itu ini tulangnya, tulang tempat menempel pesan buku. Ya. Kemudian ada sampul. Nah, sampul itu berarti ini covernya. Sampul halaman depan, sampul halaman belakang. Cover. Kalau sekarang di dulu kan biasa kan dengarnya cover kan, cover itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya sampul buku. Kemudian ada judul bukunya, ada. Kemudian ada penulis bukunya. Di sini penulisnya langsung buat di sini Kemendikbud karena ditulis oleh kementerian. Kalau misalnya buku-buku lain biasanya ada nama pengarangnya di sini. Nama pengarangnya. Kemudian ada ilustrator bukunya. Jadi setiap buku itu kan ada gambar-gambarnya, ada ilustratornya. Nah nanti di buku ini juga ada ilustratornya. Cuman kita lihat di bagian ini. Di halaman pertama buku, coba lihat. Halaman pertama buku. Ya, yang di bagian bawahnya, bagian besar. Nah, yang ini namanya identitas buku. Disitulah dia dijelaskan tahun terbit bukunya, penerbit bukunya siapa, pengarangnya siapa, yang gambar bukunya siapa. Itu ada ilustrator kan? Coba tengok, ada nggak ilustrator? Ada kan? Penulisnya Rahma Subarna, Sofi Dewayani, C. Erni Setiawati, ya kan? Penelaahnya Titi Hasrianti, penyelia itu pengeditnya, koordinator visual yang mengatur visualnya itu udah bagus belum, gambarnya udah bagus belum, tata letaknya udah bagus belum, gitu kan? Penerbitnya, cetakannya dan ilustratornya. Nah sekarang Bapak mau kalian baca, coba buku yang ada di bacaan yang ada di halaman Tsunami di Aceh. Nama istilahnya itu smog. Smog itu air besar. Jadi tsunami itu sudah pernah ada di Aceh ini ratusan tahun yang lalu. Nah terjadi lagi pada tahun 2004. Inilah ceritanya si Hitam. Nama tokohnya Hitam dan Fu. Coba dibaca nanti kita jawab. Untuk presentasi tentang cerita Hitam dan Fu tadi, ya. Bahan presentasi dari sama Bapak sih, tinggal baca aja. Siapa kira-kira yang mau perempuan di sebelah sini pas sana? Kasih bisa, ini soalnya kecil ya. Bisa enak. Nah, di depan tinggal baca aja. Kita akan tanya nih, apa fokus pada gambar dua ini? Kan ini jawabannya fokus pada gambar kita. Apakah dia juga Mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Yang pertama, diskusi ulfiah. Siapakah hitam dan pada kita datang? Hitam adalah seorang anak lelaki. Adalah pohon kelapa. Ini Pak Rizalul, setelah kita melakukan observasi di hari kemarin ya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah memberikan pembelajaran pada peserta? Luar biasa ya pengalaman dalam mengajarkan pelajaran terutama materi ini adalah menjadi surat resmi dan surat pedoman. Jadi kan ini memang sangat bersinggungan dengan anak-anak. Mungkin memang sekarang zamannya sudah elektronik, semua kita sudah kirim surat atau mengirim pesan via WA, via email gitu ya. Cuman saya membudayakan lagi berkirim surat yang menggunakan budaya tulis kepada anak-anak, dan pengalamannya yang mungkin agak sedikit kesulitan karena kan anak-anak ini hidup tidak hanya di zaman ketika kita masih berkirim surat ke kertas yang sudah pakai elektronik. Jadi tantangannya adalah ketika bagaimana menarik anak-anak itu bisa nulis kembali di surat yang bentuknya tulisan dengan format yang sudah dibentuk, kemudian juga dengan bahasa yang lebih sopan dan santun gitu ya. Karena kan kalau di bahasa elektronik mungkin lebih santai. Jadi pengalaman sama anak-anak sih menyenangkan satu, dan ini mungkin jadi hal baru buat mereka karena bersurat menggunakan kertas. Oke, dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, kesulitan mungkin ya yang Bapak temui mungkin di anak era zaman sekarang ini karena sudah gadget ini selalu di tangan, mungkin lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu. Bapak untuk menyusun kata-katanya. Maka ini kan Bapak minta baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, kira-kira dari kesulitan yang Bapak temui itu apa sih solusi yang mungkin bisa Bapak tawarkan untuk secara Bapak? Jadi berbahasa sama mengungkapkan ide gagasannya sendiri. Jadi itu solusinya. Ketika anak kan di zaman gadget ini bisa mengetik apapun ya tanpa termasuk orang tua. Gitu. Kemudian bahasa yang digunakan pun mungkin bahasanya sudah bahasa yang singkat-singkat. Misalnya buat kata dapat, jadinya DPT gitu ya, lebih disingkat. Nah, ketika kita bersurat kan alangkah baiknya dengan kata yang lebih lengkap. Nah, ini kan beda bahasa chatting dengan bahasa berkirim surat yang bentuknya tulisan kertas. Jadi solusinya adalah saya banyak kasih anak-anak itu stimulus tentang bagaimana sih sebenarnya berbahasa yang baik dalam surat. Jadi ide saya kasih tahu ideal yang berbahasa di surat itu seperti apa, berbahasa tulis dalam surat. Mau baik itu dia surat resmi maupun dia surat pribadi. Kalau pribadi mungkin boleh lebih santai, tapi juga tetap harus sopan. Sedangkan bahasa resmi ini harus formal bahasanya. Nah, kemudian dalam segi lisannya juga seperti itu, artinya ketika menyampaikan atau membacakan hasil isi suratnya, siswa juga harus memberikan ide-ide yang juga memang kan surat ini tidak bisa kita buat bahasa terlalu panjang juga karena terbatas dari formatnya gitu ya, tidak bisa tidak juga. Jadi yang saya ajarkan sama anak-anak bersurat itu langsung ke intinya juga. Jadi kita dibatasi karakter cuma hurufnya, dan karena kita dibatasi dengan karakter itu, maka kita harus memaksimalkan kata-katanya yang intinya saja. Jadi solusi yang saya berikan ke anak-anak adalah dengan memberikan stimulus bahwa ide dalam membuat tulisan itu sebenarnya tidak harus salah dalam membuat surat, karena memang yang penting tujuan kita saja, apa yang dimaksudkan itu tersampaikan. Mau ide bahasa basi dan bahasa ini terlalu tinggi itu tidak terlalu menjadi penilaian. Yang penting surat itu tujuannya sampai ke pengirim dan maksudnya jelas sampai ke si pembacanya. Itu yang solusi yang saya. Kalau saya mendengar dari solusi yang Bapak tawarkan cukup bagus ya. Banyak ide-ide yang Bapak munculkan pada peserta didik. Salah satunya tadi seperti yang Bapak katakan, menstimulus para peserta itu untuk menulis itu bukan dengan harus kata-kata yang bagus, tapi apa tujuan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada yang membaca.
Nah, kira-kira dari ide-ide yang sudah Bapak mau sampaikan tadi, ada tidak ide lain yang masih terpikir ke Bapak? Kalau ide lain yang terbesar dengan saya adalah kemarin jadi saya berusaha kemarin membuat bagaimana ya caranya anak-anak ini bisa menggunakan bahasa tulisan itu dengan baik dan langsung ke intinya. Jadi saya gunakan metode itu pesan berantai. Jadi saya kasih secari kertas ke anak-anak. Saya kasih tema bahwa itu ada surat pribadi. Jadi kalian bebas menuliskan surat tentang apapun di dalam kertas itu. Nah, cuman saya berikan saya bagi beberapa kelompok. Nanti satu kelompok itu mungkin surat kertas itu dililit dalam 5 anak dan 5 kota. Jadi satu anak menuliskan satu kalimat, satu anak menuliskan kalimat, tapi dengan syarat kalimat yang pertama dituliskan oleh temannya itu harus ada kaitannya dengan kalimat yang selanjutnya, ataupun yang selanjutnya berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi saling berkaitan suratnya. Makanya tugasnya adalah pesan berantai ini ditulis oleh banyak orang, beberapa siswa, 5 orang siswa, tapi maksudnya harus sama satu. Jadi disitulah solusi dalam saya memberikan rangsangan ke anak-anak itu, bisa nggak dia menyambung kalimat itu dan jadi suratnya utuh nggak nanti ketika ditulis oleh 5 anak yang berbeda. Oke, bagus sekali Pak ide-ide yang Bapak sampaikan ya. Salah satu tadi membuat Bapak pusat pembelajaran itu dari pesan berantai ya. Mungkin dibagi kelompok seperti yang anak-anak itu dari yang pertama itu sampai yang kelima siswa itu bisa mendapatkan satu hasil tujuan yang ingin disampaikan ya. Bagus sekali. Nah, ini Pak kira-kira nih kalau kita untuk melevelkan atau meningkatkan peserta didik yang Bapak ajarkan tadi dari level 1 atau tingkat 1 sampai 10, kira-kira posisi peserta didik Bapak yang kemarin itu berada di level berapa? Kalau hitungannya sama mungkin sekarang ada di tahap mungkin 8. Masih di tahap 8. Pasti kan Pak inginnya kita ke yang sebelumnya kan gitu kan. Tapi dengan acara-acara atau ide-ide yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya yakin Bapak pasti akan mencapainya. Peserta didik Bapak itu pasti akan mampu, iya, mencapai sampai ke level seperti itu ya. Nah, kira-kira apa rencana lain nih nanti setelah pembelajaran yang kemarin tadi? Nah, kira-kira untuk mencapai level 10 ini kira-kira bagaimana kan? Jadi Bu, untuk mencapai level 10 ini saya menjadikan surat ini menjadi satu kebiasaan anak-anak dalam berkomunikasi. Kalau selama ini berkomunikasi melalui tulisan elektronik, atau segala macam, kali ini saya membiasakan anak-anak untuk berkirim surat. Misalnya ketika tidak hadir itu mungkin akan saya wajibkan mereka membeli surat resmi. Ya, artinya itu surat semi resmi ya. Artinya surat itu ditujukan oleh anak dan ditujukan ke guru yang bahasanya mungkin lebih sangat meskipun itu bukan surat resmi karena tidak ada suratnya termasuk surat pribadi, tapi bahasa yang kita harus baik dan sopan karena itu ditujukan ke guru. Nah, jadi nanti kan ada maksudnya sakit atau ada izin atau berhalangan hadir karena alasan apapun, itu akan saya jadikan kebiasaan anak-anak ketika tidak hadir mungkin boleh mengabari di WA tapi juga suratnya harus mendukung. Mungkin saya akan bikin challenge siswa dari kelas A misalnya akan berkirim surat ke siswa kelas B atau nanti sebaliknya siswa kelas B saya tes saya bikin tantangan untuk berkirim surat ke kelas A. Jadi saling membantu. Bagus sekali ya. Nah, ini kira-kira nih bercerita kita tadi dari level 1 sampai 10, kita berharap ke level 10 gitu. Nah, kira-kira nanti harapan Pak Rijal yang Bapak anggap Bapak itu sudah berhasil, anak itu ada di level 10 itu bagaimana cara Bapak melihat? Bagaimana istilahnya wawasan anak itu ini sudah di level 10. Nah, bagaimana? Karena indikator pembelajaran saat ini adalah ide dan bagaimana menyampaikan ide itu dalam bentuk tulisan dan lisan dengan struktur bahasa yang baik, maka indikator pencapaiannya sampai ke level 10 itu adalah mungkin bahasa yang menggunakan ide. Artinya bagaimana maksud si anak ini yang semua idenya itu ada di dalam pikiran tapi bisa tertuangkan dalam tulisan, dan dalam tulisan itu pun struktur bahasa sudah bagus, artinya tidak ada lagi bahasa-bahasa yang mungkin kurang pas jika digunakan di dalam surat. Artinya
ketika dia singkatan kemudian dia sudah mengerti, dan kemudian juga ketika harus berkirim surat resmi dan formal juga dia sudah bisa membedakannya. Ketika surat pribadi itu format suratnya seperti apa, penanggalnya di mana letaknya, tanda tangannya di mana letaknya, kemudian juga memulai paragraf itu dengan sapaan salam seperti apa gitu. Jadi indikator itu artinya struktur surat yang dia buat dengan bahasa yang dia gunakan. Ketika itu sudah standar dari jenis suratnya, jenis surat resmi dan formal, maka itu sudah bisa kita ukur levelnya sudah kira-kira nih, apa sih rencananya ini Bapak terapkan pada peserta didik Bapak ini? Rencana saya untuk dalam minggu ini saya akan membuat challenge tadi, membuat tantangan tadi bahwa nanti mungkin dari kelas-kelas tetangga boleh saling berkirim surat dengan kelas tetangga yang lainnya, dengan membahas masing-masing siswa membahas satu surat dari baik itu surat resmi maupun surat yang tidak resmi. Kira-kira siapa sih yang bisa Bapak ajak untuk kerjasama untuk mendukung kegiatan Bapak ini? Yang bisa saya kerjasama mungkin dalam hal ini anak-anak OSIS ya, karena kan selama ini anak OSIS pasti sudah sering terlibat dalam kegiatan berkirim surat, karena berkirim surat antar lembaga OSIS. Kami di sekretaris OSIS, nanti mungkin sekretaris ini bisa memberikan bantuan kepada teman-teman sekretaris sejawatnya, memberikan apa ya, peer education, artinya tutor teman sebaya gitu ya, sesama siswa, memberikan materi tentang bagaimana cara menulis surat gitu. Kemudian juga yang satu lagi, ini saya juga akan minta bantuan dari beberapa orang guru rekan saya yang dia akan sejawat untuk memberikan masukan sih kepada saya, dan juga nanti mengevaluasi bagaimana pekerjaan saya di lapangan, apa yang bisa saya tunjukkan. Supaya nanti ada untuk kerjasama selain anak sedikit. Nah, kira-kira Pak, dari pertemuan kita hari ini apa yang bisa Bapak simpulkan mulai masalah dari 2012, 16 dan kemudian itu kira-kira Jadi saya juga berterima kasih dengan Bu Hera juga sebelumnya, karena sudah banyak memberikan apa ya pertanyaan tanpa disadari pertanyaan itu ternyata itu menjadi evaluasi juga buat saya. Ketika ibu bertanya, saya menjawab. Jadi sebenarnya saya sedang mengevaluasi pekerjaan saya sebetulnya. Ya. Terima kasih banyak juga sama ibu, sudah banyak kasih pengalaman juga dan masukan. Tapi yang bisa saya sebutkan dari pertemuan kali ini adalah sebenarnya anak yang saya latih dalam membuat surat ini keterampilannya artinya surat ini kan sesuatu yang sudah lama digunakan oleh anak-anak. Akhirnya karena tidak pernah diulang, akhirnya ini menjadi asing lagi sama anak-anak. Karena mereka sudah dekat dengan ya berkirim surat melalui email, berkirim pesan melalui chat, WhatsApp, yang mungkin bentuknya tidak ada, itu menjadi undangan, misalnya udah ulang tahun, udah pernikahan atau sunat rasul, temannya, kan bentuknya sudah berbeda ketika sudah pesan-pesan. Makanya pelajaran kesimpulan yang bisa saya dapat dari pertemuan ini adalah keterampilan sih. Menulis itu kan suatu keterampilan yang ketika kita ulang-ulang itu kemudian jadi mati gitu. Maka siswa di sini bagaimana caranya supaya bisa terampil berkirim surat, maka yang minimal dari hal-hal kecil tadi misalnya tidak hadir di sekolah, maka jangan lagi orang tua yang menulis surat, harus dia yang menulis suratnya, karena kan sudah dipelajari cara berkirim surat seperti apa ya. Misalnya dia sakit, dia izin atau hadir dengan alasan apapun, maka bisa menggunakan surat kepada guru. Itu kan ketika dia sering menggunakan keterangan dari berkirim surat, otomatis kan itu akan menjadi hal yang biasa dan pelajaran yang sulit buat anak-anak. Bagus sekali Pak, dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, berarti alhamdulillah dalam pertemuan kita ini memang benar seperti yang Bapak sampaikan tadi, artinya masalah yang Bapak hadapi itu bukan orang lain yang bisa menyelesaikan, tapi benar kita sendiri. Nah, contoh tadi yang saya sudah menggali apapun, berarti masalah yang Bapak sampaikan akhirnya terjawab dengan ide-ide gagasan-gagasan yang sudah Bapak sampaikan di sini. Alhamdulillah Pak, untuk hari ini mungkin pertemuan kita yang sampai di sini
sekali itu harus kita biasakan dengan menulis baik seperti seperti bisa caranya sekedar menggunakan WhatsApp. Sampai kata-kata ini kata-kata di WhatsApp itu mungkin banyak kata-kata simpulan-simpulan atau apa namanya itu yang disingkat-singkat. Mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa yang modern, tapi dengan cara apa? Menyampaikan tidak kesempatan tadi mungkin bisa membuat lebih lagi paham tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ya. Oke, mungkin seperti saya katakan tadi hari ini itu bermanfaat baik buat bapak, baik untuk ibu saya sendiri ya. Mungkin saya akhiri ya hari ini dari dahulu saya pasti akan menunggu lagi beberapa nih. Kalau apa nanti bisa kabar saya ya. Oke, terima kasih ya. Nah, ya sini. Oh gitu. Gak usah nanti kita Oh gitu. Ya. Ya. Pertama saya sangat apresiasi proyek ini. Saya sangat Nah, yang kedua kayaknya seperti apa ya? Seperti setting dari tadi namanya asli berjalan lancar gitu ya. Pamit terus tadi pada settingan saya katakan pada jalur nanti saya menggali informasi dari jawaban bapak. Nah itu yang penting saya yang saya ingat itu aja yang saya ingat. Nah itu aja saya nggak